Nah, beliau alamatnya yaitu di RT 23 RW 5 Bawu, Bate Alit, Jepara. Lalu beliau merupakan dosen tetap FTIK Unisnu Jepara dari tahun 1993 sampai dengan sekarang. Lalu wakil dekan 2 di FTIK Unisnu Jepara tahun 2013 sampai tahun 2017. Kemudian menjabat sebagai dekan FTIK Unisnu Jepara tahun 2017 sampai 2021 dan sekarang ini menjabat Wakil Rektor 1 Unisnu Jepara tahun 2021 hingga 2025. Nah, untuk pendidikan beliau sendiri, S1 beliau adalah pendidikan bahasa Inggris di UMK Kudus, lalu S2 beliau di pendidikan bahasa Inggris UNES Semarang, dan S3 pendidikan bahasa Inggris UNES Semarang. Untuk mengajar, beliau sekarang ini mengajar di bahasa Inggris, lalu ada English for Islamic Studies, English for Islamic Education, pengembangan kurikulum, supervisi pendidikan. Lalu untuk selanjutnya beberapa international conference yang pernah beliau ikuti, yaitu ada English Language Learning Conference, ENGLIC, tahun 2018, lalu International Language Education Conference, ILEX, di Malaysia, tahun 2019, International Conference Islamic Education di UIN Malang, tahun 2017, lalu International Conference of Linguistics and English Teaching Universitas Wadayana Sunan Gunung Jati Cirebon tahun 2016. Untuk publikasi internasional beliau yang pertama yaitu di IJIK volume 11 isu 8 tahun 2020 yang berjudul Student Perception of Blended Learning Implementation in EFF Learnings. Yang kedua yaitu the Implementation of Station Rotation and Flipped Classroom Models of Blended Learning in EFL Learning, ILT CCSI volume 12 nomor 12 tahun 2019. Yang ketiga yaitu A Critical Discourse Analysis of Sadiq Khan Acceptance Speech of the Mayor of London, Psychology and Education tahun 2021. Lalu selanjutnya English Language Learning Conference Unimus Semarang tahun 2018, ini yang dalam bentuk proceeding. Selanjutnya International Language and Education Conference USI Malaysia, ini juga bentuknya proceedings. International Conference of Islamic Education UIN Malang, ini proceeding, dan terakhir International Conference of Linguistic and English Teaching Unis Wadayana Sunan Gunung Jati Cirebon dalam bentuk proceeding. Kami ucapkan terima kasih Bapak sudah memberi kesempatan untuk bisa datang dalam acara Refleksi 3. Ini memang teman-teman kegiatannya sudah di kegiatan yang ke-9. Selama teman-teman mengikuti MBKM, ini sudah masuk di kegiatan 9, di mana kegiatan 9 ini yaitu kegiatan refleksi dari dua kegiatan yang kemarin kita lakukan, yaitu yang pertama itu kita berkunjung ke Makam Sunan Kudus, dan yang kedua tadi kita berkunjung ke Desa Wisata Ukir, begitu Bapak. Nah, teman-teman nanti beliau akan memaparkan materi refleksi dan nanti setelah itu akan ada seri tanya jawab. Monggo Bapak bisa dimulai. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody, good afternoon students. Selamat sore bagi para mahasiswa sekalian, para mahasiswa yang sekarang berkesempatan kuliah di Unisnu Jepara. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu muka dengan para mahasiswa. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang menjadi pendamping di modul Nusantara ini, Bu Hayu dan Pak Munir, dan juga teman-teman mahasiswa yang mungkin maaf belum kenal satu sama lain ya.
Mungkin nanti kapan-kapan bisa kenalan secara pribadi. Tetapi saya yakin karena sudah menjadi bagian dari mahasiswa Unisnu, tentu kita berharap bahwa keberadaan mahasiswa di Unisnu ini harus merasa menganggap bahwa ini adalah rumahnya sendiri, paling tidak untuk 1 semester ke depan. Gitu ya, Mas Mbak ya. Oke, maaf tadi agak telat karena saya juga punya jam ngajar, seharusnya sampai dengan jam 4.10 menit. Nah, tapi tadi saya cut off karena memang ada yang lebih urgent, jadi saya harus meninggalkan mengajar saya untuk 30 menit ke depan. Tadi disampaikan Bu Hayu bahwa para mahasiswa ini sudah secara empiris mendapatkan beberapa data secara faktual di lokasi tentang bagaimana sih sebenarnya akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jepara yang menjadi lokasi kampus kita, yang menjadi lokasi studi para mahasiswa ini. Nah, saya sebelum sampai ke sana akan berbicara tentang bagaimana Islam, kebinekaan, dan juga akulturasi budaya. Jadi, para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Jadi, kita tahu bahwa negara kita itu memiliki banyak suku bangsa, banyak budaya, tidak hanya hitungan ratusan, tapi mungkin juga sampai dengan ribuan begitu ya, kalau misalnya kita mau melihat secara detail begitu, dan juga berbagai macam agama. Nah, itu yang kemudian memunculkan satu istilah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana yang kita tahu dari literatur yang ada itu sendiri sebenarnya sudah muncul sejak lama. Muncul sejak lama zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan kita semuanya sudah tahu persis lah apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika itu. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah diversity and unity, ya, diversity and unity. Nah, beragam budaya, beragam agama itu tidak kemudian menjadikan bangsa ini terpecah. Tetapi memang justru itu menjadi hasanah tersendiri bagi kita, menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia kita itu untuk bagaimana kita saling mengenal, saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain terkait dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang sama-sama kita ketahui itu. Dan kebetulan saat ini, semester ini, teman-teman dari luar Unisnu, luar Jepara, luar Pulau Jawa ini kebetulan ada di sini, yang saya yakin mereka, kamu semua membawa budayanya masing-masing, membawa tradisinya masing-masing. Tetapi ketika ketemu, nah tidak perlu kemudian harus diperdebatkan mana sih budaya yang lebih baik, mana sih suku bangsa yang paling utama, mana sih agama yang paling utama. Tentu karena mereka memiliki keyakinan masing-masing dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya, dijamin oleh satu peraturan. Ya, karena itu adalah bagian dari pengejawantan dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang memang kita tahu ketika membaca sejarah bahwa kenapa sih kemudian muncul Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di bukunya siapa itu, Mpu Tantular itu, karena memang persoalan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama itu sejak dulu ada. Nah, sejak dulu ada. Ya, salah satu bukti ya itu tadi adanya yang ditulis di dalam kitabnya Mpu Tantular itu. Itu menunjukkan bahwa budaya, kemudian tradisi, adat istiadat dan suku bangsa itu sudah lemah ada sejak kita di Indonesia ini. Kemudian bagaimana sih Islam melihat? Nah, saya berbicara dari perspektif Islam dulu karena memang saudara berada di Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang memang basisnya adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya coba dari bagaimana perspektif Islam terhadap kebinekaan itu. Nah, di dalam kitab suci Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Maidah itu sudah firman Allah itu yang artinya kita kutip bahwa untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja.
Nah, ini memang bahwa keberadaan kebinekaan itu memang sudah menjadi sunatullah. Kalau Allah itu kepengen, Allah itu menghendaki, ya ini menjadi satu bangsa saja lah, biar tidak banyak yang bercekcok, tidak banyak yang berbeda-beda. Tetapi justru Allah itu tidak menghendaki seperti itu. Allah menciptakan banyak suku bangsa, Allah menciptakan tradisi, Allah menciptakan banyak budaya, karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah, tujuannya adalah lita'arofu. Nanti pada ayat berikutnya. Diharapkan adalah mereka saling mengenal satu sama lain. Itu. Kemudian di bagian lain, di dalam konteks bagaimana kesukuan dan kebangsaan itu juga muncul di Al-Hujurat itu ayat 13 itu, yang terjemahnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Saya kira kondisi Indonesia saat ini, dan juga mungkin sejak dulu ya, ini saya kira ayat ini pas untuk bagaimana gambaran Indonesia itu yang sebagaimana dalam ayat ini. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa, banyak budaya, dan juga termasuk juga banyak agamanya. Walaupun untuk orang Islam sendiri, ya kita sudah hanya mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Nah, barangkali saya yakin masing-masing agama punya Tuhannya masing-masing. Nah, dalam konteks ini tentu ada sikap yang harus dijaga oleh umat Islam kita adalah yang yang paling gampang kita baca dari ayat itu adalah surat Al-Kafirun itu, di mana di penghujung ayat itu ada mengatakan lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Bahwa bagi orang Islam menyikapi agama yang berbeda itu sudah diberikan garis oleh Allah SWT. Agamamu ya silakan ikuti agamamu, biar kami juga mengikuti agama kami. Yang Islam ya harus mengikuti ajaran Islamnya, yang Kristen silakan ikuti ajaran Kristennya, yang Buddha silakan ikuti ajaran Buddhanya, dan seterusnya. Itu oleh Islam memiliki konsep sejak dulu, itu memang menghargai perbedaan agama. Nah, bagi orang Islam tentu memiliki prinsip sendiri, karena memang Islam tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agamanya. Yaitu di dalam Al-Quran itu juga ada dituliskan di sana la ikrah fiddin. Islam tidak membiarkan warganya, umatnya untuk memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Nah, artinya apa? Kalau ada la ikraha itu artinya kalau misalnya harus mengajak orang menjadi Islam itu tentu dengan cara-cara yang bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Nah, jadi Islam itu kan berdasarkan di dalam yang kita percaya itu bahwa Islam itu hidayah. Orang memeluk agama Islam itu adalah hidayah. Kita baca di sejarah itu banyak dari nenek moyang itu yang beragama Islam, atau juga ada sebagian keluarganya tidak beragama Islam dan tidak bisa dipaksa. Zaman Nabi sendiri pun juga masih banyak orang-orang yang kafir yang tidak mau memeluk Islam. Nah, tapi apa kemudian mereka harus dibunuh? Apakah mereka harus dipaksa masuk Islam? Kalau tidak mau harus dibunuh? Tidak. Karena memang ajaran Islam tidak seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana si Islam itu menghormati kebinekaan, bagaimana Islam itu menghormati perbedaan-perbedaan. Hatta ya bahkan sampai agama pun ya itu juga Islam mempersilahkan orang lain beragama lain. Nah, ini bagaimana Islam menyikapi dalam perbedaan agama dan bagaimana Islam menyikapi dalam kebinekaan itu. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana sikap Islam itu yang terkait dengan agama lain. Ya, kita tahu ya teman-teman yang di agama Kristen ya ada Yesus, yang bagi agama Hindu ada Trimurti, dan kemudian agama Buddha ada Triloka dan seterusnya. Jadi itu adalah keyakinan mereka masing-masing. Ya, jadi agama Islam tidak mengajarkan kemudian kita menghina kepada agama lain. Kita menghina kepada Tuhan yang keyakinan yang dimiliki oleh keyakinan oleh pemeluk agama yang lain. Nah, itu Al-Quran sendiri menjamin. Ya, artinya melarang orang Islam itu kemudian
memperolokkan agama lain, orang Islam itu menghina agama lain, orang Islam itu merendahkan agama lain, itu dalam kitab suci Al-Quran memang secara eksplisit ada larangan untuk itu. Nah, ini bagaimana Islam menghargai perbedaan dari agama yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Oke, kemudian di bagian berikutnya ada akulturasi. Nah, tadi Bu Haji telah menyinggung tentang bagaimana sih akulturasi itu terjadi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempelajari sejarah, apakah sejarah Islam maupun sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, kita tahu bagaimana awal dari terjadinya akulturasi itu. Nah, akulturasi itu apa? Secara harfiah didefinisikan akulturasi itu adalah penyamaan persepsi, ya, penyamaan satu sikap yang berbeda-beda dan kemudian bisa diadopsi untuk menjadi satu budaya baru. Nah, di dalam bukunya siapa itu Barry John itu ditulis akulturasi itu adalah proses belajar dari sosok individu yang memasuki budaya baru yang berbeda dari budaya sebelumnya. Nah, saya tidak tahu apakah nanti teman-teman yang dari luar Jawa, yang kemudian selama 1 semester yang ada di Jepara, ada di Jawa ini, apakah nanti akan terjadi akulturasi apa tidak. Nah, itu kita nanti akan melihat setelah para mahasiswa ini pulang kembali ke sana. Apakah terjadi akulturasi. Setelah datang di Jawa, ketemu dengan tradisi kayak gini, ketemu dengan budaya kayak gini. Nah, apakah kemudian ketika mereka sudah memasuki budaya baru itu, akan terjadi satu penyesuaian, akan terjadi satu adaptasi. Nah, itulah akan muncul akulturasi. Nah, akulturasi di mana sebagai fenomena yang terjadi ketika kelompok individu dengan budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung. Nah, ini dialami oleh teman-teman mahasiswa dari luar Pulau Jawa yang sekarang ada di sini. Akulturasi sering pula dideskripsikan sebagai perubahan dan adaptasi. Perubahan akulturasi bisa jadi merupakan konsekuensi dari transmisi persiapan budaya yang terjadi secara langsung. Ini pengertiannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih akulturasi yang terjadi antara budaya Islam dengan budaya yang sebelumnya sudah ada. Kita membaca dalam sejarah bahwa ketika Islam itu masuk ke Indonesia melalui Aceh, kemudian sampai ke Jawa, itu sebelumnya sudah ada budaya lain. Karena sebelum Islam datang itu sudah ada agama lain yang ada di Indonesia itu. Nah, kita kalau yang di Jawa ya itu membaca bagaimana para wali songo itu menyiarkan agama. Dan kita baca dari beberapa sejarah itu bahwa ketika wali songo mengajarkan agama ke Indonesia, khususnya Jawa itu tidak lepas dari bagaimana mengadopsi budaya-budaya yang sudah lama ada. Itu yang dikatakan sebagai, tadi saya di depan mengatakan bahwa penyiaran agama Islam itu adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu apa maksudnya? Nah, karena memang Islam dianggap sebagai pendatang baru, maka tidak mungkin kemudian memaksa orang-orang yang sudah lama menggunakan budaya itu, orang-orang yang sudah lama melaksanakan tradisi itu kemudian dipaksa harus sesuai dengan budaya Islam, harus dipaksa dengan tradisi Islam. Tentu itu bukan sesuatu yang hikmah. Maka oleh Wali Songo ketika menyiarkan agama Islam itu dengan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang awalnya memang kesannya adalah mengikuti budaya orang Hindu, budaya orang Buddha awalnya. Tapi kemudian ketika masyarakat sudah mulai mengenal dengan baik tentang Islam, kemudian beberapa tradisi itu sengaja dibelokkan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya budaya itu masuk menjadi budaya Islam secara lambat laun. Nah, itu juga bagian dari akulturasi budaya. Nah, jadi bagaimana ketika orang-orang Islam kemudian yang dibawa awalnya oleh Wali Songo itu kemudian berakulturasi dengan budaya lain yang sudah ada sejak dulu, budaya Hindu, budaya Buddha, yang kemudian memunculkan lambat laun menjadi muncul budaya Islam yang sampai sekarang masih terasa. Nah, sampai sekarang masih terasa. Ada sebagian yang memang budaya dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ini masih kesannya adalah masih budaya-budaya yang dulu
sebelum Islam ada itu sudah ada sebelumnya. Ambil contoh di sini diberikan tradisi apa namanya kenduri. Nah, saya tidak tahu di luar Jawa ada kenduri apa tidak. Apa itu? Kenduri. Di Jawa khususnya ada satu kegiatan ritual, ya, kegiatan ritual dalam rangka untuk mendoakan arwah, mendoakan keluarga yang sudah meninggal itu, yang kemudian kegiatan itu diberi nama dengan kenduri. Kenduri itu sebenarnya adalah doa bersama untuk mendoakan arwah leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, di Nahdlatul Ulama NU itu meyakini seperti itu, bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup itu memiliki manfaat bagi orang yang meninggal. Itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Nah, itu yang kemudian sampai sekarang masih dilakukan. Nah, itu salah satu contoh akulturasi budaya. Walaupun dulu sebenarnya ya tidak untuk itu, ketika orang Hindu, orang Buddha melakukan ritual seperti itu ya bukan untuk sebagaimana yang dilakukan oleh orang Islam itu. Nah, bagaimana dengan upacara-upacara kelahiran dan perkawinan, ini juga bagian dari akulturasi budaya. Nah, ini kemudian kenduri ini sudah ada sejak zaman Hindu Buddha di Jawa. Sunan Ampel menyusun tradisi ini agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian berikutnya ada beduk. Nah, beduk itu kemarin sudah berkunjung ke masjid belum ya? Sudah dibawa kemana? Sudah ya? Nah, ketemu beduk enggak Pak Munir? Oh iya, tapi mereka bisa melihat kan beduk itu kayak apa? Ya, beduk. Jadi itu juga bagian dari akulturasi budaya. Ya, jadi ini menjadi ciri khas masjid itu. Jadi kalau ada masjid enggak ada beduknya, nah itu mungkin bukan asli masjid Jawa. Nah, nggak tahu kalau masjid di luar Jawa pakai beduk apa tidak, gitu. Ada juga ya, ada juga. Bahkan ada yang double, ya beduk juga kentongan. Nah, kentongannya dibikin dari kayu. Kalau beduk itu dibuat dari kombinasi kulit sapi sama kayu, itu kan lingkarannya itu. Nah itu, ini juga merupakan akulturasi. Ya, kemudian beduk itu sebenarnya fungsinya kan dulu adalah untuk memanggil, memberi tanda itu tiba waktunya sholat. Nah, sekarang itu apakah beduk masih berfungsi? Nah, karena memang sudah tergantikan dengan speaker dengan mikrofon, di mana ketika kita memberi tanda adzan itu kemudian sudah bisa didengar oleh orang banyak. Nah, beduk, kentongan itu kan dulu ketika belum ada sarana untuk berkomunikasi dan menggunakan speaker yang seperti sekarang itu. Nah, itu gunanya. Tidak hanya di di masjid ya. Dulu saya menangi di zaman kecil saya itu kelurahan tempatnya Pak Lurah, tempatnya Pak Petinggi itu juga menggunakan kentongan. Jadi untuk memanggil menteri-menterinya di kabinet desa itu kan ada kami tuwo, ada kebayan, ada macam-macam itu. Nah, itu juga caranya pakai kentongan itu. Nah, kentongan. Jadi kalau misalnya tung 2 itu ngundang apa, tung ngundang apa, lalu tung kali 5 kali ngundang apa. Itu juga bagian dari alat komunikasi. Dan itu juga warisan dari budaya yang dulu gitu. Nah, beberapa hasil akulturasi budaya itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat non fisik. Yang bersifat non fisik tadi, contohnya tadi adalah kenduri, kemudian di Sekaten itu juga ada tradisi, ya tradisi. Kemudian di mana lagi itu Demak ya, itu juga ada tradisi yang juga merupakan akulturasi budaya dari budaya sebelumnya. Nah, kalau yang bersifat fisik misalnya, kalau yang sudah sempat berkunjung ke Mantingan misalnya ya, itu ada temukan beberapa akulturasi budaya di Masjid Mantingan itu yang merupakan campuran dari berbagai arsitektur Cina, arsitektur Hindu, Buddha, ya itu kumpul di sana Masjid Mantingan. Nah, kalau belum sempat nanti bisa lihat ke sana. Itulah akulturasi budaya dalam bentuk bangunan itu.
Nah, ada lukisan, ada apa itu patung juga. Hanya kalau lukisan itu apa namanya orang Islam punya batasan, tidak semua bisa dilukis. Nah, maka ketika dimantingkan itu salah satu lukisan memang disamarkan. Disamarkan itu artinya tidak secara jelas menggambarkan apa. Karena kalau itu dimunculkan itu akan bertentangan dengan apa namanya ajaran Islam. Karena Islam nggak boleh melukis misalnya benda hidup, melukis apa gitu, itu nggak boleh. Maka kemudian dimantingkan itu masih ada, tapi karena memang mereka menghormati apa namanya ajaran Islam, lalu disamarkan. Nah, tidak di apa namanya secara eksplisit ditunjukkan apa namanya lukisan itu kayak apa. Itu masih bisa ditemukan di Masjid Mantingan sampai sekarang. Itu contoh arsitektur yang apa namanya ada di Jepara khususnya. Ya, Anda bisa melihat di sana seperti apa, gitu kan. Mulai dari apa namanya bentuk bangunan atap di masjid yang masih asli itu, sekarang kan sudah ada apa namanya perluasan. Nah, kalau misalnya kepengen lihat ya yang asli, masjid yang asli dulu sampai sekarang masih dilestarikan walaupun ada pemugaran, tetapi yang aslinya itu tidak akan dirubah. Nah, masih ada kelihatan aslinya. Tempelan-tempelan kayak apa itu yang menjadi ciri khas orang Cina itu, piring-piring yang dilukis itu masih banyak tertempel di dinding apa namanya Masjid Mantingan itu. Nah, itu juga masih dipertahankan sebagai bentuk dari akulturasi budaya yang bersifat fisik atau artefak gitu. Lalu, nah ini juga masih ada beberapa contoh juga tadi saya sebutkan di situ ya tentang apa itu lukisan yang berbau-bau binatang itu memang tidak ditulis secara dilukis secara apa namanya jelas karena itu nggak boleh ya bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Lalu juga kita melihat seni kaligrafi macam-macam itu juga bagian dari akulturasi. Nah kemudian gaya ukiran di Jepara itu menurut literatur yang saya baca, saya itu orang Jepara tapi juga nggak paham betul tentang apa itu ukiran. Tapi menurut literatur yang saya baca, bahwa ukir di Jepara itu juga sebenarnya banyak akulturasi budaya yang terkombinasi di situ. Nah, saya tidak bisa menjelaskan, ya, tetapi literatur yang saya baca itu menunjukkan bahwa bentuk-bentuk atau model lukisan ukiran di Jepara itu juga merupakan akulturasi budaya. Nah, misalnya di masjid besar di Jepara itu juga ada di sana lukisan yang merupakan juga akulturasi budaya. Kemudian berbagai contoh yang lain, tidak hanya di Jawa, ya itu juga kita temukan kalau pernah melihat masjid apa itu yang sering kita kunjungi, Chengho ya, pernah dengar ya masjid Chengho ya? Chengho itu kan orang apa tokoh Cina yang juga menyebarkan Islam itu di sana lekat betul bagaimana akulturasi budaya dalam bentuk fisik itu lekat betul di masjid Chengho itu, karena yang mendirikan apa itu orang Cina, maka budayanya tradisinya itu kebawa ke situ walaupun yang dibangun dalam masjid, tetapi lebih banyak mirip dengan bangunan-bangunan seperti kelenteng itu. Nah itu masjid Chengho. Nah, bagaimana kita mencoba merefleksi akulturasi budaya terkini. Nah, saya membaca literatur yang ditulis oleh Ambrosius itu, bahwa Ki Hajar Dewantara itu pernah menyatakan satu statement, ya, ini saya potong, sampailah kita pada saat yang baik untuk mulai menyinggung-nyinggung soal kebudayaan. Kini kita berada dalam zaman akulturasi pertukaran budaya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu, ya saya lupa itu hidup tahun berapa, Mas Munir ingat? Itu sejak dulu sudah nyinggung-nyinggung akulturasi budaya di sektor pendidikan. Nah itu. Nah lalu sekarang ini kita hidup di zaman COVID. Nah, sudah 2 tahun kita lalui hidup itu. Nah mudah-mudahan nggak lama. Apa sih yang terjadi akulturasi budaya di dalam kaitannya dengan COVID itu? Jadi ada budaya baru sekarang ini adalah webinar. Nah, itu budaya baru. Dulu sebelum COVID
itu yang namanya webinar itu masih merupakan barang langka, kegiatan langka. Orang masih belum tahu kalau bilang webinar itu sesuatu yang asing. Tapi karena memang adanya COVID itu akhirnya memunculkan budaya baru. Budaya lama yang sebenarnya sudah kita lakukan mengajar itu ya face to face, tatap muka, ada rapat juga tatap muka, ada pertemuan juga tatap muka. Kemudian substansinya itu tetap jalan, hanya medianya yang berbeda. Substansi tatap muka yang digunakan sebagai media untuk rapat, media untuk mengajar, kemudian diganti dengan budaya menggunakan apa-apa serba online. Nah, ini juga bagian dari akulturasi. Jadi bagaimana budaya baru itu kemudian berakulturasi dengan budaya lama. Ya, budaya lama. Nah, ini bagian dari fakta yang memang kita dapatkan sekarang itu terkait dengan akulturasi budaya yang kekinian. Ya, kalau yang tadi saya contohkan artefak-artefak itu kan akulturasi budaya yang terjadi masa lalu. Nah, sekarang pun ternyata juga ada akulturasi budaya, yaitu dalam bentuk tadi akibat dari COVID itu kemudian kita memiliki hikmah, kita bisa belajar tidak harus ketemu dengan gurunya, kita bisa conference tidak harus ketemu dengan narasumbernya, dan lain-lain. Ini adalah merupakan budaya baru. Tetapi budaya baru ini tetap juga berkaitan budaya lama, berkaitan dengan istilahnya apa itu? Local wisdom, ya, local wisdom. Apa istilahnya itu? Kebiasaan-kebiasaan di lokal itu yang memang tidak kemudian berubah. Walaupun kita menggunakan online, walaupun kita menggunakan webinar, tetap saja namanya sopan santun berinteraksi itu juga kita jaga. Itu artinya ada akulturasi budaya di sana gitu. Jadi tidak semuanya kemudian yang lama itu ditinggalkan gara-gara ada yang baru. Nah, ini kalau di dalam Nahdlatul Ulama di Aswaja itu ada satu definisi mempertahankan lama yang masih baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Itu prinsip yang dikembangkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-akhdu bil jadidil aslah, apa itu yang satunya adalah al-muhawad al-qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Silakan ambil yang baru sepanjang memang lebih baik. Nah, tapi kalau yang baru tidak lebih baik dari yang lama, yang ngapain harus diambil itu. Nah, itu yang menjadi prinsip kita. Dan ini saya kira ketika terjadi akulturasi budaya, maka prinsip ini bisa kita gunakan sebagai pedoman. Bagaimana sih kita harus menyikapi perkembangan baru yang update, apakah lalu kemudian kita tergusur local wisdom-nya itu gara-gara kita menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini tentu tidak kita harapkan. Saya pernah dapat cerita dari teman itu yang pernah ke Karimun Jawa. Siapa sudah pernah ke Karimun Jawa ya? Belum pernah ya? Pengen juga. Ya, nanti matur sama Bu Ayu gimana caranya bisa sampai sana gitu kan. Sekarang ada kapal cepat 2 jam sampai. Ya, 2 jam sampai. Nah, gitu. Cuman nggak tahu bayarnya berapa. Mungkin mahal ya. Ya, mahal itu karena biasanya semakin cepat itu semakin mahal. Nah, di Karimun Jawa saya pernah dapat cerita dari teman itu, sebelum dibukanya bandara, sebelum dibukanya komunikasi, sebelum adanya sarana transportasi yang lancar Karimun itu, orang Karimun terkenal orang yang masih menjaga betul tradisi-tradisi di Karimun Jawa. Ya, tapi begitu mulai ada bandara kemudian memungkinkan orang asing datang membawa budayanya, agama lain datang membawa tradisi agamanya, itu akhirnya orang Karimun seperti shock begitu. Ini kenapa kita masih kolot kayak begini, sementara melihat pendatang baru sudah begitu modern seterusnya. Nah, mereka tanpa pikir panjang, khususnya yang muda-muda itu lalu menyesuaikan, tetapi yang sesungguhnya itu dia tidak ngerti gitu loh. Hanya tiru-tiru aja. Misalnya dalam berpakaian, yang dulunya tuh santri betul pakai apa itu? Pakai kopiah, pakai baldu, pakai koko, kemudian sarungan. Nah, sejak itu kemudian mereka tidak lagi menggunakan pakaian itu.
pakainya oblong, pakai celana pendek gitu kan. Kopiah yang malah sudah hilang, ya enggak pakai baldu. Ini adalah apa namanya? Juga ada alkulturasi budaya, tapi kemudian yang menurut tadi definisi tadi, prinsip tadi itu dia tidak mengambil jadidil aslah. Dia tidak mengambil sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, kaidah lebih baik itu apa? Tentu kalau itu bicara agama ya berdasarkan syariat agamanya, berdasarkan agamanya. Tapi kalau dia bicara dari apa point of view of culture, ya maka bicaranya adalah budaya itu baik apa tidak, pengen begitu. Nah, tentu ada yang mengatakan ini yang lebih modern, yang lebih bagus. Nah, itu mungkin begitu. Oke, sampai kepada kita pada satu kesimpulan bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi moto bangsa Indonesia itu meskipun tidak lahir dari falsafah keislaman, namun jika dikaji lebih dalam ternyata muat nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu. Sehingga jika seorang muslim merasa anti dengan Bhinneka, tentunya muncul sebuah pertanyaan, janjane Islam iki piye? Nah gitu, cara orang Jawa. Apakah dia paham betul dengan Islamnya apa tidak? Kenapa masih mempersoalkan tentang Bhinneka Tunggal Ika? Toh di sana itu sudah menjamin salah satu silanya di pertama itu adalah bahwa orang Indonesia harus bertuhan, orang Indonesia harus beragama. Nah, di dalam konteks itu tidak kemudian menonjolkan agama tertentu, nah, tetapi dengan kalimat Tuhan yang Maha Esa itu artinya adalah representasi dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, itu Bhinneka Tunggal. Perbedaan merupakan sebuah fitrah dalam doktrin Islam. Tadi di depan saya berikan contoh bagaimana ayat Quran itu banyak yang menyinggung tentang apa namanya perbedaan, banyak yang menyinggung tentang keberagaman, keberagaman suku, keberagaman tradisi dan keberagaman agama. Nah, itu di ayat suci Al-Quran banyak yang menyinggung tentang itu. Artinya bahwa agama kita itu secara doktrinal itu memang menghargai berbagai keberagaman. Itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian harus satu kubu, harus satu kelompok, itu sebenarnya memang dipertanyakan tadi Islamnya kayak apa gitu. Wong Islam itu juga menghargai apa namanya agama lain. Kenapa ini harus dipaksa-paksa harus semuanya Islam, yang tidak Islam tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, itu bukan apa ajaran Islam itu ya, itu. Jadi lalu muncul yang namanya apa namanya radikalisme segala macam, itu ya gara-gara mereka tidak memahami Islam secara betul, sehingga apa muncul radikalisme, pokoknya yang tidak Islam bukan saudara saya, yang tidak Islam bukan keluarga kami. Nah, itu tidak ajaran Islam kayak begitu itu ya. Perbedaan budaya, tradisi dan sejarah telah sejak lama ada dalam masyarakat Indonesia, namun dengan transmisi budaya antar kelompok, perbedaan tersebut dapat secara dinamis diselaraskan dan bahkan diadaptasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sehingga menjadi harmonisasi dan hasanah kebinaan bagi masyarakat Indonesia. Jadi perbedaan yang ada itu tidak kemudian semakin memperuncing apa namanya ketidakrukunan, kedamaian dari masyarakat Indonesia, tapi justru menjadikan khazanah kekayaan apa namanya masyarakat Indonesia. Budaya baru yang ada kini memang terjadi bak air mengalir yang tidak terelakkan bagi administrasi dan bersinggungan dengan budaya lama. Maka kapasitas sumber daya individu seharusnya harus selalu siap berakulturasi. Nah, kita tidak mungkin menolak apa namanya budaya baru, tidak mungkin menolak tradisi baru, karena memang itu yang sekarang memang harus kita apa namanya terima. Ya, seperti tadi misalnya webinar itu, siapa yang bisa menolak? Itu kan budaya baru. Nah, apakah kemudian yang namanya internet harus kita tolak, walaupun kita tahu bahwa internet itu mengandung sesuatu yang bagus dan sesuatu yang tidak bagus. Nah, yang bisa menyeleksi siapa? Tentu sumber daya manusianya. Itu. Internet bisa menjadi sesuatu yang baik, juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, tergantung sumber daya manusianya. Jadi keywordnya adalah pada human resources-nya. Oke, saya kira ini sekedar pengantar untuk kita melakukan refleksi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Hayu untuk melanjutkan kegiatan apa namanya refleksi pada sore hari ini. Saya belum menutup, nah, mungkin nanti akan bisa disambung dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Mahali kami ucapkan. Jadi dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau, ini ada 3 poin penting yang sudah saya catat tentang alkulturasi budaya dalam beragama.
yaitu Islam tidak memaksa umat untuk memeluk agama Islam karena Islam itu menerapkan toleransi beragama. Lalu yang kedua, tidak menggeser lokal wisdom yang ada, walaupun adanya alkulturasi budaya. Lalu yang ketiga, ini tentang prinsip Nahdlatul Ulama, di mana mempertahankan yang baik dan mengambil yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Nah, untuk teman-teman sekarang kita bisa masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan Diva. Diva dikenalkan dulu nama ya. Nama dan dari mana? Nama dan dari mana Diva? Teman-teman yang daring mungkin nanti bisa raise hand ya. Nanti bisa tanya jawab melalui raise hand. Nanti biar di setting sama adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifa Mukaagou dari Universitas Negeri Manado, asal dari Manado, Sulawesi Utara. Baiklah, di sini saya ada 4 pertanyaan, jika bisa ditanyakan semua. Ya. Yang pertama, pertanyaan saya, Islam Nusantara itu seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan Islam dan budaya? Yang kedua, kenapa perlu adanya akulturasi budaya? Yang ketiga, apa arti dari ketukan beduk yang ada di masjid? Dan yang terakhir, apakah budaya baru yang terjadi karena COVID itu efektif untuk dunia pendidikan? Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Diva. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Iya, dikumpulkan dulu. Oh, dikumpulkan dulu. Yang lainnya? Atau sudah diborong Diva semua? Oke, Farhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Farhan, biasa dipanggil Farhan, jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, udah semester 7 Pak. Jadi langsung saja ke pertanyaan saya Pak. Yang pertama itu sekaitan dengan akulturasi yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak, di mana kan kita ketahui bahwa ada akulturasi budaya atau percampuran antara dua budaya atau lebih itu yang kemudian sesuai dengan ajaran atau tuntunan Islam. Nah, pertanyaannya Pak, apakah atau bagaimana Islam memandang terkait dengan akulturasi yang kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti itu? Nah, mungkin misalnya kita ambil contoh Pak, kami di Makassar itu sudah jarang sekali melihat yang namanya apa sih namanya itu yang dikasih ke itu kumpulan makanan, dikasih baki, kemudian dikasih turun ke ini ke laut biasa Pak. Itu sesajen. Sesajen. Nah itu ya dulu itu Pak masih banyak di daerah saya juga di Makassar, tapi lambat laun mungkin juga pengetahuan akan ajaran Islam juga semakin maju di sana, sehingga ya ajaran-ajaran atau mungkin ya ritual-ritual seperti itu sudah kemudian ditinggalkan oleh masyarakat Makassar. Kemudian yang kedua Pak, sekaitan dengan ini akulturasi terkait dengan komunikasi atau gaya bahasa setiap daerah, atau kata lain di sini bahasa daerah. Jadi kita kan di sini katakanlah contoh kecilnya kita terdiri dari berbagai daerah, berbagai suku, dan berbagai bahasa. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kemudian Bapak bisa menanggapi terkait dengan apakah kita itu dalam bergaul kepada teman-teman antar daerah dan bahasa tersebut, itu idealnya seperti apakah? Apakah bahasa-bahasa kita itu yang berasal dari daerah asal kita itu harus dipertahankan, kemudian disampaikan juga kepada teman-teman kita, ataupun kemudian kita menyesuaikan diri dengan daerah yang kita tuju? Karena begini Pak, di satu sisi kalau misalnya kita pertahankan
bahasa kita itu dari daerah, itu kan kesannya kita nanti sombong, kemudian tidak ingin beradaptasi atau berakulturasi kepada daerah yang kita tuju. Di satu sisi ketika kita kemudian mengikuti bahasa di daerah yang kita tuju itu, kesannya kita meninggalkan budaya kita sendiri dari daerah asal. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada lagi yang di sini? Rehani, Sita, Rizky, Haryadi. Tidak, yang daring mungkin Mas Hel mungkin bisa dibacakan, itu mungkin ada chat atau apa? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang daring tidak ada pertanyaan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bapak. Oke, baik. Merangkum dari dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang Islam Nusantara, ya. Jadi Islam Nusantara itu sebenarnya yang punya gagasan awal itu adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, tahun 2015. Sebenarnya yang dimaui dengan Islam Nusantara itu tidak kemudian kepengen memberikan satu model Islam baru, bukan. Jadi kita tahu bahwa Islam itu memang ketika turun kan di Jazirah Arab. Nah, di Jazirah Arab. Yang sudah barang tentu bahwa ada budaya-budaya Arab itu yang kemudian muncul, kemudian diakuisisi, diakulturasi menjadi budaya Islam. Jadi jangan punya kesan bahwa Arab itu adalah Islam. Itu. Jadi bahwa Islam itu turun di Arab, iya. Tapi tidak kemudian bahwa Arab itu Islam. Nah, tadi saya bicara local wisdom. Ya, local wisdom. Ketika sampai ke negara-negara di luar Arab itu, maka akan muncul tradisi dan budaya yang kemudian masuk ke budaya Islam. Nah, Indonesia dalam rangka untuk menyikapi local wisdom itu kemudian Islam itu dimaknai dengan bagaimana Islam yang sesuai dengan budaya dan kultur di Indonesia, Nusantara itu. Sehingga tidak terbawa-bawa bahwa Islam itu tidak tidak ramah dengan budaya Indonesia. Contohnya apa? Cara berpakaian. Nah, cara berpakaian. Kita tahu budaya Arab itu cara berpakaiannya kayak gitu. Itu tidak bisa kemudian kita bawa, kita paksakan budaya berpakaian kayak gitu, kemudian kita bawa ke Indonesia, dipaksakan bahwa orang Indonesia harus berpakai seperti orang Arab memakai. Nah, yang tidak seperti itu maka dianggap bukan budaya Islam. Nah, itu kan tidak betul. Nah, atau kemudian ada yang memaksakan. Nah, kita tahu sebagian saudara-saudara kita itu kan sering memaksakan diri. Harus berpakaian kayak bagaimana ketika Nabi berpakaian. Kalau tidak seperti itu dianggap bid'ah. Nah, itu kan enggak bijaksana kan seperti itu. Maka sebenarnya Islam yang bersifat universal itu jangan kemudian dikotak-kotakkan. Ya, dikotak-kotakkan ini ada Islam Arab, ini ada Islam Indonesia, bukan. Justru Islam Nusantara itu adalah bagaimana local wisdom itu bisa diakomodir di dalam budaya Islam itu. Jadi tidak kemudian kepengen menciptakan Islam ala Indonesia, bukan. Yang namanya ajaran Islam tetap satu sumbernya, dari Quran, dari hadis itu. Itu tetap saja. Jadi tidak kemudian Islam Nusantara kemudian membuat ajaran baru, membuat model Islam baru, bukan itu. Tetapi bagaimana bisa mendekatkan Islam itu dengan local wisdom kita, sehingga orang sebenarnya maunya adalah bagaimana Islam itu lebih banyak diterima di Indonesia itu dengan bagaimana kita bisa mendekatkan kepada local wisdom kita itu. Nah, sebenarnya di situ. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan sumber aslinya agama Islam kita itu. Dan
sebenarnya kan maunya karena NU itu kan memiliki sikap lentur, ya, sikap lentur itu sehingga memang tidak ada orang NU yang memiliki sikap radikal harus berpakaian kayak gini, harus mengikuti budaya orang Arab kayak gini. Itu memang tidak bisa, tidak ada di rumusnya Nahdlatul Ulama, Universitas Aswaja itu tidak ada kayak gitu. Nah ini sebenarnya yang mau digagas oleh NU itu seperti itu. Hanya kemudian namanya barang baru, nah, banyak yang pro dan kontra. Tapi kalau mereka memahami betul tentang apa sebenarnya maunya Islam Nusantara, sebenarnya nggak ada masalah dengan Islam yang bersifat universal itu. Nah berikutnya bicara tentang tadi beduk ya, tentang beduk itu memang sebenarnya tidak ada polanya. Nah, tidak ada polanya bagaimana harus nabuh beduk itu tidak ada polanya ya. Hanya mungkin ketika dulu zaman saya kecil itu ketika menandai akan tiba waktunya hari raya misalnya, itu ada yang namanya eder, yang ngerti eder ya. Saya nggak tahu itu tulisannya kayak apa, itu bahasa apa juga nggak ngerti. Tapi zaman kecil saya itu di masjid itu ketika menjelang hari raya, misalnya besok pagi hari raya itu sejak asar itu sudah ada yang namanya eder, sudah habis sisa. Habis sisa itu ada yang namanya eder. Eder itu beduk itu ditabuh oleh beberapa orang dengan irama yang sangat bagus itu sampai menjelang subuh. Itu zaman kecil saya. Sekarang sudah mulai tidak ada. Nah, karena sekarang yang ada diganti dengan takbiran. Bukan diganti, tetapi yang lebih menonjol adalah takbiran. Dan itu sebenarnya yang betul. Karena memang takbiran itu adalah ada sunahnya dari Islam itu. Nek beduk itu kan nggak ada, gitu kan? Itu kan hanya karena nguri-nguri tadi. Tradisi lama sebenarnya tidak bertentangan dengan agama Islam itu. Jadi kalau ditanya polanya kayak apa sih, memang tidak ada polanya saya kira. Nah, itu tinggal menurut bagaimana. Seperti ketika sekarang kalau di masjid kampung saya itu masih ada menjelang Jumatan mau ditunaikan itu juga masih orang menabuh beduk. Nah, beduk gitu. Jadi kalau ada makna, kalau beduk itu ditabuhnya itu kan di mana orang Jawa, nggak tahu kalau orang Jawa ya, itu deng 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 lihat gitu. Tapi kalau kentongan ditabuhkan tong 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 gitu. Nah, deng deng itu memberi tanda bahasa Jawa itu deng itu artinya sedeng. Sedeng itu artinya bahwa lokasi daya tampung masjid itu masih sedeng, masih muat untuk jamaah. Artinya bahwa masjid itu belum penuh, maka bagi mereka masih ada di rumah, segera datang ke masjid. Nah, jangan sampai melihat punya keyakinan itu kebak ora usah mangkat. Nah, maka nabuhnya itu kan deng 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 itu beduk. Kalau tong 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 itu artinya masih kosong, masih kotong. Masih kotong itu artinya bahwa masjidnya belum ada isinya. Nah, kalau kemudian dengnya beduknya itu sudah berhenti, itu menandakan bahwa masjidnya sudah penuh. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, itu jadi ada isyarat tertentu. Kalau dalam bahasa itu namanya apa ya? Bu Hayu? Sinyal-sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi itu. Apa Masal? Apa? Lupa saya. Seperti contohnya kalau kita semua ada di Bangju itu kan ada lampu merah, ada hijau, ada kuning itu kan. Itu kan lambang berkomunikasi ya. Angel. Nah, kun eling tak kandani. Angel. Lupa ya. Angel ya sulit. Oke, itu tentang beduk. Lalu berikutnya tentang tadi apa? Jadi sebenarnya akulturasi budaya di penutup saya tadi itu kan memang sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Memang harus terjadi. Harus terjadi. Karena memang itu tidak ada yang salah dengan agama kita. Tadi kan saya menukil salah satu terjemahannya adalah Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa itu ujungnya adalah lita'arofu. Ya, supaya mereka saling mengenal. Nah, saling mengenal itulah yang barangkali bisa samakan dengan akulturasi. Jadi ketika mereka sudah mengenal budaya baru, itu kan tidak kemudian bahwa yang lama itu harus ditinggalkan, itu yang lama harus dikalahkan, itu tidak. Karena akulturasi itu sebenarnya bukan itu maksudnya.
Ya, bukan kemudian harus mengalahkan yang lama, bukan, tetapi bagaimana bisa mengadaptasi. Yang baru itu bisa mengadaptasi yang lama bisa mengadaptasi yang baru. Sebenarnya di situ maksudnya akulturasi itu. Sepanjang tadi kalau dalam prinsipnya Al-Sunnah wal Jamaah tadi kan mengatakan bahwa pertahankan lama yang masih baik dan ambil yang baru yang lebih baik. Nah, itu yang saya kira menjadi prinsip. Jadi banyak terjadi akulturasi budaya, tetapi kita harus bisa menilai mana yang budaya memang masih bisa kita ambil dan mana yang kita tolak gitu kan. Jadi tidak selamanya kemudian harus kita berakulturasi, itu tidak seperti itu. Tetapi memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari adanya akulturasi itu. Apalagi sekarang dalam komunikasi global yang sudah tidak lagi terbatas oleh negara, terbatas oleh wilayah itu, maka sesuatu tidak bisa terelakkan terjadinya akulturasi budaya itu. Nah, itu. Kemudian bicara tentang sesajen tadi ya. Nah, sesajen. Ya, itu sebenarnya tinggal niatan kita gitu kan. Niatan kita seperti apa? Pada dasarnya kalau orang itu mengeluarkan makanan, minuman yang diniati sedekah ya, itu sebenarnya kan ibadah yang dibenarkan oleh Islam. Nah, yang tidak dibenarkan adalah kemudian ada kesan bahwa itu membuang sesuatu, makan atau minuman yang memang tidak diajarkan. Karena itu kan menyia-nyiakan makanan dan minuman itu kan tidak diperbolehkan. Nah, tetapi kalau kemudian mubazir. Nah, kalau kaitannya dengan itu kan lalu ada muncul bahwa orang yang suka mubazir itu kan temannya setan kan begitu. Innal mubadirina kanu ihuna sayatin. Nah, asal memang tujuannya baik, itu saya kira tidak ada yang terjadi. Tapi hanya kadang-kadang kan begini. Ini juga terjadi di Jepara ya, yang namanya Mas? Kalau menjelang kupatan itu. Kepala kerbau. Larungan itu ya. Larungan. Jadi di Jepara itu ada menjelang kupatan itu ada larungan kepala kerbau. Jadi kepala kerbau itu dibawa ke laut lalu dibuang. Itu juga bentuk dari semacam ya mungkin di mana sesajen atau apa. Ya mungkin dari itunya yang barangkali tidak benar, karena itu mungkin sebenarnya kan masih bisa dimakan itu. Kalau memang diolah dengan baik kan bisa dimakan. Tapi orang punya keyakinan kalau tidak begitu nanti pesta, sini istilahnya pesta lomban ya. Jadi 7 hari setelah hari raya itu ada namanya pesta lomban di Jepara itu. Orang memiliki kepercayaan kalau itu tidak dilakukan, maka biasanya pesta lomban itu akan membawa banyak bencana. Pesta lomban itu biasanya ada satu kegiatan yang memang rutin dilakukan itu adalah perjalanan antar pulau menggunakan perahu kapal. Nah, itu menjadi tradisi. Nah, kalau itu tidak dilakukan larung seperti tadi itu, orang percaya nanti akan ada banyak yang tenggelam dan mati akhirnya itu. Itu kan menjadi kepercayaan. Ya kalau dicari di rumusnya Al-Quran nggak ada, Islam nggak ada yang ngatur kayak begitu itu. Tapi itu menjadi kepercayaan. Maka tadi yang kita gunakan ya yang local wisdom tadi itu sepanjang memang tidak kemudian harus merubah keyakinan kita, iman kita bahwa larungan kerbau itulah yang menjadikan kita selamat. Nah itu kalau itu sudah melenceng kan gitu. Nah itu anggap saya sebuah tradisi. Ya seperti tadi yang diceritakan oleh Mas ini tadi itu dengan membuang jajan ya. Nah jajan ke laut misalnya. Ya dari aspek itu dianggap mubadir tentu bukan ajaran Islam gitu. Tapi kalau itu memang tradisi dan memang tradisi itu baik, menurut mereka adalah tetap harus dilestarikan ya silakan aja. Tapi jangan kemudian merubah iman kita bahwa goro-goro ya gara-gara tidak membuang sajian itu kemudian orangnya banyak yang mati, orang yang banyak sakit. Nah itu yang tidak boleh. Nah karena kesehatan ya sakit semua adalah dari Allah bukan dari orang lain. Itu yang harus menjadi kepercayaan kita itu. Masih ada yang belum saya jawab? Apa itu? Oh iya, oke. Jadi sekali lagi persoalan efektif dan tidak itu memang tergantung kepada manusianya. Webinar itu atau sekarang yang paling gampang lah kita sekarang ini daring ya, daring. Pembelajaran kita daring itu menurut persepsi saya belum pernah meneliti. Itu menurut saya keberhasilan dari pembelajaran itu kalau kita ngukur dari capaian
pembelajaran itu menurut saya itu tidak ada 50%. Tingkat ketercapaian dari efektivitas dari pembelajaran itu dibandingkan dengan ketika luring atau ketika tatap muka itu. Jadi kalau berbicara tentang webinar, tentang online itu ya memang tergantung kepada kita bagaimana kita manfaatkan media itu. Karena pertimbangan kita kan begini, daripada tidak terjadi proses pembelajaran, nah akhirnya kan memang lalu banyak yang harus dirugikan gitu kan. Maka kemudian kita memilih dari efek yang paling ringan. Kalau misalnya kita membiarkan, kalau kita misalnya harus luring, itu banyak dampak yang dikhawatirkan ada penularan COVID. Kalau tidak kemudian kita lakukan sama sekali pembelajaran, nah banyak yang harus dirugikan. Maka kita mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Aman, walaupun memang tidak efektif. Nah itu kemudian yang kita munculkan dengan pembelajaran daring gitu. Nah kalau saya sering menggunakan istilah darling. Darling itu artinya daring plus luring. Artinya apa? Ya, seperti ini kan darling kan? Ya luring ini ada yang di sini, sementara daring ada teman-teman yang yang masih di luar Jawa itu kan daring. Maka ini namanya modul Nusantara darling ini. Itu. Jadi bicara efektivitas tentu kita banyak indikator yang harus kita lihat ya. Banyak indikator yang harus kita lihat. Tetapi kita akan mengambil dari perspektif daripada tidak ada pembelajaran sama sekali atau kita tetap luring tapi kemudian ada dampak lain. Nah, kita harus melihat dorornya itu gimana. Mana sih dampak yang paling ringan itu harus kita ambil. Saya kira itu, Mbak. Iya. Untuk yang daring ada? Oke, Carlos mungkin bisa open speaker ya, langsung saja. Halo Carlos? Belum, nah. Carlos? Ya, selamat sore. Ya, selamat sore, Kak. Oh ya, Ibu, selamat sore. Oh iya, benar. Oh, ini jaringan sini kurang baik. Tunggu dulu, Carlos. Ya, halo. Kedengaran? Halo, Kak. Kedengaran, Kak, atau tidak? Keras sedikit, Mas. Ya, kedengaran, Kak. Kedengaran? Iya, belum. Kurang kedengar. Boleh, Kak. Boleh kedengaran? Ya. Sudah. Oh ya. Sudah bisa, Kak. Mulai pertanyaannya. Sudah bisa bertanya, Kak, ini? Sudah boleh? Iya, boleh. Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Koster Carlos dari Universitas Negeri Manado, asal daerah Ternate, Maluku Utara. Di sini saya cuma mau bertanya, tadi kan Bapak ada bilang sebelum agama Islam masuk di Indonesia sudah ada agama lain. Jadi saya mau bertanya, apa penyebabnya agama Islam masuk di sini dan serta sejarah singkatnya yang masuk di Indonesia. Kedua, saya mau bertanya, bagaimana kalau kedengaran? Kedua, saya mau bertanya, apakah Bapak mengetahui kenapa budaya asing masuk di Indonesia dan berkembang sangat cepat? Contohnya tadi Pak ada bilang baju ya, cara berpakaian Indonesia bahwa sudah tidak sesuai dengan budayanya, tapi budaya dari luar negeri. Bahkan yang kami anak kuliah pakai pun itu bukan dari orang Indonesia yang menciptakannya. Bahkan itu style Korea, Pak. Yang saya pelajari itu style Korea. Jadi saya mau bertanya sini, kenapa dan strategi bagaimana sehingga negara luar budayanya berkembang sangat pesat atau sangat besar di Indonesia. Terima kasih, Pak. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Mas Carlos. Jadi mohon maaf, memang basic saya bukan di IPS ya. Artinya berbicara tentang sejarah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya detail tentang bagaimana perjalanan masuknya Islam ke Indonesia, mohon maaf saya tidak secara detail bisa menjelaskan. Tetapi ya, ingatan saya Islam masuk Indonesia itu sekitar abad ke-13. Ya, abad ke-13. Yang masuk pertama itu di daerah Sumatera sana, yang istilahnya di Aceh itu, yang waktu itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat, yang kita tahu itu dari sejarah yang kita baca. Jadi detailnya kapan tentu kalau hafal-hafalan tahun itu sulit Mas Carlos ya, sulit itu. Tapi kalau abadnya saya pernah baca itu abad ke-13 itu. Artinya apa ya, sudah sangat lama Islam itu ada di Indonesia. Karena kita merdeka sendiri itu kan sudah abad ke-19. Gitu. Jadi artinya 500 tahun sebelum merdeka itu Islam sudah ada. Itu. Tetapi keberadaan Islam ke Indonesia itu masih jauh lebih dulu daripada agama-agama lain yang sudah lebih lama ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, pertanyaan kenapa Islam masuk? Nah, kita tahu bahwa agama Islam itu kan memang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana supaya Islam itu memberikan rahmat kepada seluruh alam. Bicara alam itu bisa bermakna makhluk, bisa bermakna wilayah. Itu. Artinya bahwa misi tentang Islam itu harus sampai ke berbagai belahan dunia. Itu. Nah, tidak ketinggalan kemudian masuk ke Indonesia juga kan begitu. Karena itu sebenarnya sudah dinas di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Apakah itu sengaja atau tidak? Tentu sengaja. Ya, tentu sengaja bahwa Islam itu memang disiarkan ke berbagai wilayah yang semula hanya turun di Arab, dalamnya adalah di Mekah dan Madinah, kemudian berkembang ke seluruh dunia. Nah, karena itulah sifat Islam yang memang rahmatan alamin, sifat Islam yang memang universal. Ya, universal sehingga memang masuk di seluruh penjuru dunia itu ada agama Islam. Yang tentu menggunakan media yang berbeda-beda. Mungkin yang cara masuk Islam di Indonesia berbeda dengan cara masuk Islam di negara lain. Cara Islam masuk di Afrika, cara Islam masuk di Eropa, tentu akan berbeda-beda. Itu. Tapi memang ini menjadi keniscayaan bahwa Islam memang harus menyeluruh di seluruh dunia. Rahmatan alamin itu tidak hanya berbicara tentang sesama makhluk, tapi juga berbicara tentang demografi, demografi gitu. Sehingga saya kira itu adalah bagian dari sunatullah bahwa Islam harus menyebar kemana-mana termasuk masuk di Indonesia. Itu. Yang kedua tentang budaya berpakaian. Budaya berpakaian itu. Ke barat. Baik, jadi sebenarnya kalau tadi kan saya bicara tentang local wisdom ya. Memang yang kalau kita bicara tentang berpakaian menurut Islam tentu ada batasannya, yaitu menutup aurat. Jadi fungsi dari berpakaian adalah menutup aurat. Nah, batasan aurat itu kita tahu semuanya, untuk yang wanita kayak apa, untuk yang pria itu seperti apa gitu kan. Itu yang wajib kita tutup. Persoalan modelnya saya kira tidak dibatasi. Orang Arab menggunakan model menutup aurat dengan cara begitu, orang Indonesia menutup aurat dengan cara seperti ini. Tadi menyebut orang Korea ya. Orang Korea menutup aurat seperti apa, itulah budaya masing-masing. Tetapi yang menjadi prinsip adalah bahwa pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Itu adalah menjadi ajaran Islam kita. Nah, apakah kemudian harus dipaksakan? Tadi saya katakan, seperti budaya orang Arab yang harus pakai sorban, pakai jubah. Nah, yang Indonesia agak cocok. Ya, enggak cocok. Karena apa? Ketika pakaian diturunkan itu tentu berkaitan erat dengan suasana alam di sana. Itu. Jadi kenapa kemudian orang Arab berpakaian seperti itu? Nah, itu juga ada kaitannya dengan bagaimana situasi demografi yang ada di sana, situasi geografis yang ada di sana. Itu. Nah, jadi persoalan pakaian itu kita harus melihat dari aspek fungsi. Nah, fungsi prinsip orang Islam berpakaian adalah untuk menutup aurat. Perkara model, perkara gaya, nah tentu tidak bisa kita paksakan kan begitu. Saya kira ini Mas Carlos. Iya.
Teman-teman kira-kira cukup ya untuk tanya jawab hari ini ya. Nah, jadi untuk yang refleksi 3 ini tentang alkulturasi budaya. Nanti teman-teman bisa notulen sendiri bagaimana yang sudah disampaikan beliau bahwa kita harus mengetahui fungsi dari alkulturasi budaya itu sendiri. Begitu. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Mahali karena sudah memberi kesempatan untuk kami dalam modul Nusantara di kegiatan refleksi. Semoga di kegiatan nanti yang lainnya, kita masih ada 15 kegiatan lagi Pak di modul Nusantara. Mungkin nanti bisa bertemu kembali dengan Bapak, memberi motivasi kepada anak muda yang ada di sini, supaya tidak memandang perbedaan antara ras, suku, dan agama. Gitu ya. Oke, mungkin sekian kami tutup acara refleksi pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Zoom sudah di screenshot Mbak Dian. Mumpung masih ada Bapak Mahali di sini. Sudah Mbak Dian? Sudah. Sudah di screenshot? Sudah. Yang luring bisa foto bersama narasumber? Pak Dr. Rian. Ayo teman-teman foto dulu. Cek. Tolong dari sana bisa ada yang bantu screenshot ya, Mbak ya. Mbak Cokorda, tolong bantu screenshot ya. Terima kasih Mbak Tata. Nanti bisa dikirim ke Mbak Dian ya.
Stop, Paradiva, stop. Paradiva, stop, stop. Cek, cek. Halo Kak Cokarda, ini Maria loh, si cantik imut. Halo Kak Febronia, I miss you so much. Halo Kak Kelly. Halo Kak Koster Carlos. Oh, mukanya mana sih? Satu, dua, tiga, senyum semuanya. Satu, dua, tiga, dring. Bentar. Ini tanya kabarnya gimana? Kalian apa kabar? Kabarnya itu kedengaran. Halo. See you guys, bye-bye. Ketemu di Leong Sewu kita bersama orang-orang Belanda. Di lantai bawah tanah. Dia mancing Pak duluan. Ya, jangan lupa kita akan ke Semarang, nanti kita akan ke Rumah Misayu. Kita akan ke Leong Sewu, ke ruang bawah tanah dan kita akan kurung di situ. Aku aja deh, that's okay. Jangan didengerin. Itu Mbak Dian. Ada Mbak Dian. Astaga, Mbak Dian kemana aja dari tadi kita nungguin loh Mbak Dian. Astaga, Mbak Dian cookiesku mana ya? Kueku belum ada, aku belum dapat Mbak Dian. Sudah. Kalian tuh jangan ribut, kasihan teman-temannya itu pakai kuota. Ih, kalian emangnya ilfil sama kita? Kalian iri, dengki. Hayo. Jangan gitu. Just kidding, oke? Bye. Itu diri guys. Farah, diam Farah. Farah. Ini record, Dah guys, see you again. Oke, bye-bye.